Pak Karni Ilyas cukup terhajar di sini dan ini adalah kedua kalinya Karni Ilyas di dalam momentum tahun ini berdiskusi dengan Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat kalau orang lain yang dia tanyakan, tetapi di depan Pak Jokowi tidak ada apa-apa pertanyaannya. Semua dijawab dengan lugas tanpa beban oleh Pak Jokowi. Kandidat mana yang bisa melanjutkan pekerjaan Bapak ini, Bapak belum bisa menetapkan. Loh, yang menentukan kan partai. Nanti yang memilih kan juga rakyat. Iya. Yang menentukan kan rakyat siapa presiden yang diinginkan. Tetapi dari saya, Memimpin Indonesia ini tidak gampang. 270 juta ribu jiwa yang harus kita pimpin dan itu memang tidak membutuhkan presiden kaleng-kaleng. Pak Jokowi ini bukan Anies Baswedan yang ketika ditanya A jawabannya B hanya untuk menutupi kelemahannya dengan tata katanya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Terbaru video wawancara dari Pak Karni Ilyas bersama dengan Pak Jokowi. Di dalam wawancara tersebut kelihatan bahwa Pak Karni Ilyas ingin menjebak Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak saja mengarah kepada calon presiden Pak Jokowi yang akan bisa melanjutkan periode 2024 yang akan datang, tetapi juga berupaya keras bagaimana supaya Pak Jokowi terjebak di dalam memberikan jawaban-jawaban terkait dengan pilihan-pilihan generasi penerus Pak Jokowi, apakah wali kota Medan atau wali kota Solo. Jadi saya kira ini mengarah kepada siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Tetapi hal tersebut dengan cerdas Pak Jokowi sekapi dan membuat Pak Karni Ilyas dengan sendirinya tersipu malu-malu. Bagaimana diskusinya? Coba kita simak secara bersama-sama. Kandidat mana yang bisa melanjutkan pekerjaan Bapak ini, Bapak belum bisa menetapkan. loh, yang menentukan kan partai. Nanti yang memilih kan juga rakyat. Iya. Yang menentukan kan rakyat siapa presiden yang diinginkan. Tetapi dari saya, kita harapkan program pembangunan ini harus bisa berkesinambungan. Tuh. Jangan setelah Bapak pergi terus ada yang mangkrak, jadi besi tua, sampai begitulah. Enggak, semua memang harus dilanjutkan secara berkesinambungan, Pak Karni. Pak Karni kok tanya apa mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu. Saya kira ini masih jauh lah, 2024 masih jauh. Saya ingin masih sisa 2 tahun lebih ini bekerja keras, menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Banyak bendungan yang belum selesai, banyak jalan tol yang belum selesai, banyak program-program untuk pangan, pertanian yang belum selesai. Saya kira itu yang harus kita selesaikan dalam kurun 2 tahun lebih ini. Baik Pak, kalau untuk semua orang kalau kepingin generasi dia berikutnya mungkin kalau bisa lebih baik kan begitu. Lah Bapak inginkan Gibran sama Bobi nantinya juga. Ya, biarkan mereka tumbuh sesuai keinginan, kemampuan mereka lah. Kita nggak usah, orang tua tuh nggak usah terlalu ngurus-ngurus anak. Mereka udah gede-gede biar ngurus dirinya sendiri masing-masing. Dan mereka memang harus memulainya dari bawah, biar tahu
beratnya mengelola politik di daerah seperti apa, tahu mengenai rakyat, keadaan rakyat secara langsung di lapangan seperti apa, biar menapak mulai dari bawah. Tetapi untuk kelanjutannya, tanyakan aja ke mereka berdua, Pak Karni. Mereka udah gede-gede kok, masa sih harus kita Bapaknya juga. ikut ngurusin mereka. Ya belum Bapak singgung atau yang belum saya tanyakan G20 Pak. Iya, Ini rakyat juga bertanya Pak. Ini manfaatnya untuk rakyat apa? Kenapa begitu besar-besaran kampanyenya? Hampir di setiap bandara sekarang ada billboard atau baliho tentang G20. Makanya rakyat tanya, ini kami manfaatnya untuk kami apa? ya kita ini diberi amanat untuk menjadi presiden G20 Ya, dari 20 negara. anggota dari 20 negara dengan GDP di atas 1 triliun. Dan G20 ini kan bukan hanya membahas soal-soal ekonomi makro atau ekonomi global saja, tetapi juga dampak konkret kepada masyarakat ini akan muncul, karena sekarang setiap negara ada masalah itu berimbas kepada negara lain. Contoh ya kayak perang di Ukraina, padahal kan jauh sekali dengan kita, dampaknya sampai ke sini kan, sampai ke Asia Tenggara, ke Indonesia, semuanya. Dan untuk G20 di tahun 2022 ini, Pak Karni tahu ada 150 pertemuan yang digelar di berbagai kota di Indonesia. Dampak konkretnya di situ. Ini bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Dicek saja, Pak Karni cek saja, terjunkan tim ke bawah. Liput apa dampak G20 bagi ekonomi masyarakat bawah, sektor pariwisata, sektor jasa, sektor perhotelan, sektor usaha kecil, UMKM, semuanya akan terdampak oleh adanya 150 pertemuan G20 ini. Dan mereka membawa uang masuk, artinya ada Devisa. capital inflow ke Indonesia. Dampak-dampak seperti itu yang sering tidak dilihat, padahal itu konkret dan ada betul. Bukan nggak dilihat, nggak terasa aja sama publik di bawah. Mereka terima tapi Ya, nggak terasa. dampaknya pasti ada, pasti. Kalau untuk pemerintah sendiri, Pak, apa manfaatnya? Ya kita ini kan bertemu dengan dengan kepala-kepala negara, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, kita akan mendapatkan informasi yang terkini, mendapatkan informasi yang paling baru, karena tantangan dunia sekarang ini tidak mudah, dan problem di sebuah negara akan berdampak kepada negara kita, apapun problemnya, entah perang, entah pandemi, entah apapun akan berdampak kepada kita. Dan kita juga ingin menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang mewakili negara-negara berkembang, yang juga kita ingin memperjuangkan kepentingan negara-negara yang berpendapatan rendah, yang sekarang ini paling terdampak dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Dan apa yang disampaikan oleh negara-negara berkembang, negara-negara berpenghasilan rendah kepada kita, mereka juga ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan akses untuk menjadi negara yang sejahtera, bangsa yang sejahtera, semuanya ke arah itu. Jadi kehormatan besar lah kita tahun ini jadi presidensi dari G20. Ya, sebuah kehormatan besar dan sebuah amanat besar dari negara-negara besar anggota G20. 20 negara lagi. Iya, 20 negara-negara besar. Presiden Xi menyampaikan perlu jaminan keamanan.
bagi kapal, dan itu saya sampaikan kepada Presiden Putin. Dan Presiden Putin menyampaikan Rusia memberikan jaminan keamanan kapal yang masuk ke Odessa. Jadi memang Pak Karni Ilyas ini selalu terkesan mau meremehkan Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang kesannya itu menjebak. Ini hal yang menarik saya kira buat kita semua, bahwa poin pentingnya jangan pernah meremehkan pemimpinmu, karena siapapun yang menjadi pemimpin maka sudah pasti dia adalah orang yang hebat, orang yang cerdas, apalagi kalau pemimpin Indonesia. Memimpin Indonesia ini tidak gampang. 270 juta jiwa yang harus kita pimpin, dan itu memang tidak membutuhkan presiden kaleng-kaleng. Pak Jokowi ini bukan Anies Baswedan yang ketika ditanya A jawabannya B hanya untuk menutupi kelemahannya dengan tata katanya. Pak Karni Ilyas cukup terhajar di sini, dan ini adalah kedua kalinya Karni Ilyas di dalam momentum tahun ini berdiskusi dengan Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat kalau orang lain yang dia tanyakan, tetapi di depan Pak Jokowi tidak ada apa-apa pertanyaannya. Semua dijawab dengan lugas tanpa beban oleh Pak Jokowi, dan itulah sejatinya pemimpin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.